الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah futur, penyebab dan solusi mengatasinya. Futur adalah berkurangnya semangat dalam melakukan ibadah atau menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk berkurangnya semangat menuntut ilmu. Futur itu ada yang bersifat ringan, tidak berat. Hal itu bisa menimpa siapa saja. Muncul sedikit kejenuhan dan kebosanan, suatu hal yang manusiawi yang bisa menimpa siapa saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuh." Sesungguhnya pada setiap amal itu ada masa semangatnya, dan pada setiap masa semangat itu ada masa jenuhnya. Maka barang siapa yang pada masa jenuhnya itu ia tetap menempuh jalan yang lurus, saddada, dan bersikap pertengahan, qaraba, maka harapkanlah kebaikan baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kondisi futur, jangan sampai seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan tetap menjauhi hal yang diharamkan. Bahkan semestinya ia juga melakukan ibadah-ibadah sunnah meski jumlahnya berkurang. Namun ada kalanya futur itu bersifat berat sampai seseorang demikian terpuruk, menjauh dari majelis-majelis kebaikan. Mungkin saja tidak lagi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, atau bahkan lebih parah, wal iyadu billah. Apa saja penyebab futur yang berat itu? Di antara penyebab futur adalah karena seseorang tidak menjaga penglihatan dan pendengarannya. Pandangannya diumbar sehingga melihat hal-hal yang haram, bahkan menjadi kecanduan dengannya. Atau melihat tontonan-tontonan ceramah orang fasik atau menyimpang, menggerus keyakinannya pada ajaran Islam yang benar dan manhajus salaf. Atau dia umbar pendengarannya untuk mendengarkan musik dan nyanyian atau pertunjukan dari orang-orang fasik maupun menyimpang. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Penyebab futur yang lainnya di antaranya adalah tersilaukan dengan orang-orang yang sukses secara duniawi, bermewah-mewahan, sehingga takjub dengan tokoh-tokoh dunia yang bergelimang harta dan popularitas, mengidolakan mereka dan ingin seperti mereka. Padahal Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
Janganlah sekali-kali engkau silau, engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Thaha ayat 131. Di antara penyebab futur yang lain adalah jika seseorang bersikap hulu dalam ibadah, melampaui batas hingga ia capek sendiri, mengejar yang sangat ideal tapi tidak secara bertahap, ingin ditempuh sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan diri kecuali ia akan terkalahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penyebab futur lainnya adalah kekurang yakinan terhadap ajaran agama Islam yang benar maupun manhajus salaf, terkena berbagai syubhat yang tidak dikonsultasikan kepada orang yang berilmu secara tuntas, menyebabkan ia lemah keyakinan bahwasanya sebenarnya Islam itu dengan pemahaman manhajus salaf adalah ajaran yang benar, ajaran yang akan membuatnya menjadi mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia darinya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tidak bisa Islam dipahami dan diterapkan secara benar melainkan dengan merujuk pada pemahaman Nabi dan para sahabat beliau yang diikuti para ulama ahlus sunnah setelahnya, yang itu merupakan manhajus salaf. Begitu banyak orang-orang yang dahulu berpindah-pindah atau berada di suatu kelompok yang menyimpang, hingga kemudian ia berlabuh ke manhajus salaf, menjadi seorang salafi. Ia sudah kenal berbagai kesesatan dari kelompok-kelompok lain, maka saat ia menjadi salafi, ia begitu yakin ini adalah harga mati. Manhajus salaf adalah satu-satunya jalan yang benar. Orang yang demikian dengan taufik dan pertolongan dari Allah tidak akan goyah dan goncang hingga maut menjemputnya, sebagaimana para sahabat Nabi yang dahulu mengenal jahiliyah dan begitu rusaknya keadaan jahiliyah hingga mereka masuk Islam dengan kokoh, sangat tidak ingin kembali dalam keadaan jahiliyah. Kemudian di antara faktor terbesar futur adalah dosa-dosa seseorang. Dosa menimbulkan bintik hitam dalam hati. Jika semakin dilakukan, akan bertambah bintik hitam itu hingga hati menjadi hitam, semakin jauh dari Allah. Dan dosa itu bisa berupa kemaksiatan, kebid'ahan, atau kekufuran, maupun kesyirikan. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita untuk mudah menerima kebenaran, mudah khusyuk dalam ibadah-ibadah kita, mudah melahirkan perasaan takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni kita dan segenap kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apabila di khutbah pertama kita telah menyebutkan beberapa penyebab futur, maka di khutbah kedua ini insyaallah kita akan sebutkan solusi bagi yang mengalami futur, berkurangnya semangat dalam menuntut ilmu dan ibadah. Beberapa solusinya di antaranya adalah yang pertama, banyak mengingat kematian, mengkhawatirkan akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang bisa meruqyah, yang bisa menyembuhkan? Dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertautlah betis dengan betis. Kepada Tuhan mulah pada hari itu manusia digiring. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Pengalaman di sekitar kita menunjukkan bahwa kematian tidak selalu untuk orang yang sudah tua, anak-anak kecil, remaja, atau siapa saja. Ketika telah tiba ajalnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikra hadhil ladzah. Perbanyaklah mengingat kematian yang merupakan penghancur kelezatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian solusi yang kedua, agar kita terhindar dari futur atau mengobati kondisi futur kita, banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jangan hanya membaca Al-Quran untuk dihafal atau dilantunkan biasa. Sediakan waktu untuk tadabbur Quran dengan merujuk pada tafsir ulama Ahlus Sunnah, mendengarkan kajian tadabbur atau tafsir Al-Quran dari para asatidzah Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga, meyakini dengan kuat kemuliaan ajaran Islam dan manhajus salaf, serta tidak mau diganti dengan lainnya. Semakin kuat keyakinan itu dengan kita semakin berilmu tentang ajaran yang benar, semakin bertambah ilmu kita, dan semakin kita paham begitu menyimpangnya, begitu buruknya kelompok-kelompok sesat yang ada, maka begitu bernilainya manhajus salaf dalam pandangan kita. Kemudian yang keempat, banyak berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas ketaatan kepadanya, karena dialah Allah penguasa segalanya, bahkan termasuk penguasa hati kita. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ataupun doa-doa lain sesuai dengan hal yang bisa kita pahami. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan semangat kita, karena semangat itu anugerah Allah. Tekad kita, kekokohan kita itu karunia dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Kemudian yang kelima, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapus, agar hati kita kembali menjadi jernih. Banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan juga
banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian yang keenam, membaca kisah para nabi, para sahabat, maupun semangat para ulama terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Yang ketujuh, berteman dekat dengan orang-orang yang soleh, yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan ibadah. Yang kedelapan, rajin mengikuti kajian Islam yang benar, yang berdasarkan manhajus salaf. Yang kesembilan, bervariasi dalam melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, berganti dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Yang kesepuluh, banyak berzikir mengingat Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, atau zikir mutlak dalam berbagai keadaan kita, ketika kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring. Banyak berzikir, karena kelalaian akan memudahkan bisikan syaitan di hati kita. Yang ke-11, lakukan aktivitas mubah yang kita senangi, yang bermanfaat, diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, tutup celah agar jangan melakukan penyebab-penyebab futur sebagaimana yang telah dibahas pada khutbah yang pertama. Tundukkan pandangan, jaga pendengaran. Jangan silau dengan orang-orang yang begitu bergelimang harta, orang-orang kafir, tokoh-tokoh yang diidolakan. Jangan silau dengan mereka. Kokohkan keyakinan kita kepada ajaran Islam yang benar. Semangat belajar, terus belajar, untuk membuat kita semakin yakin bahwa manhajus salaf, manhajnya Nabi dan para sahabat adalah manhaj yang benar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita agar istiqamah di atas kebenaran dan jalan Allah hingga kita berjumpa dengan kematian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.